Hukum Acara Perdata Latihan 3. 1. Pengajuan gugatan melalui pengadilan negeri dengan mempergunakan advokat pada dasarnya adalah bersifat A. Imperatif, B. Kondusif, C. Fakultatif, D. Kumulatif. 2. Untuk dapat mewakili pihak lain dalam suatu perkara, pihak yang mewakili advokat tersebut harus mempunyai A. Kartu Elgin Advokat, B. Rekomendasi dari organisasi advokat, C. Surat kuasa khusus, D. A dan C benar. 3. Apabila gugatan diajukan oleh wakil kuasa yang tidak sah, maka gugatan menjadi A. Gugur, B. Ditolak, C. Tidak dapat diterima, D. Dibatalkan. 4. Dalam surat kuasa yang diberikan oleh tergugat kepada kuasa hukumnya untuk menghadapi gugatan di pengadilan. Di dalam surat kuasa tidak ada tercantum hak mengajukan gugatan balik rekonvensi. Namun kuasa hukum tergugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada penggugat asal. Terhadap gugatan rekonvensi yang tidak didasarkan pada surat kuasa yang memberikan hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi seperti ini, maka putusan hakim terhadap gugatan rekonvensi yang sedemikian rupa seyogianya adalah berbunyi A. Gugur, B. Dibatalkan, C. Ditolak, D. Tidak dapat diterima. 5. Apabila dalam suatu perkara ada 5 tergugat, di mana 2 orang tergugat berdomisili di Jakarta Pusat, sedangkan 3 orang lain tergugat, masing-masing berdomisili di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Dalam keadaan seperti ini sebaiknya gugatan diajukan melalui pengadilan negeri A. Jakarta Timur, B. Jakarta Barat, C. Jakarta Pusat, D. Jakarta Selatan. 6. KIR tidak mengatur mengenal isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 nomor 3 Rivi yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat A. Identitas para pihak, B. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan fundamentum petendi, C. Petitium, D. A, B dan C benar. 7. Jenis gugatan yang paling umum di pengadilan negeri ada 2 macam, yaitu yang bersumber dari perjanjian dan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum. Gugatan yang bersumber dari perjanjian disebut dengan A. Gugatan harga diri, B. Gugatan wan prestasi ingkar janji, C. Gugatan suka hati, D. Gugatan mandiri. 8. Dalam sebuah perjanjian, A. Kreditor beralamat di Jakarta Pusat, sedangkan debitur B. beralamat di Jakarta Selatan, debitur C. beralamat di Jakarta Utara dan debitur D. beralamat di Jakarta Timur. Dalam perjanjian disebutkan bahwa apabila debitur ingkar janji, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara adalah Jakarta Barat. Bila mana debitur B, C dan D betul ingkar janji, maka gugatan harus diajukan A ke A. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, B. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, D.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 9. Yang dapat dituntut oleh kreditor bila mana debitor lalai membayar utang adalah: A. Ganti rugi, B. Biaya, C. Bunga, D. A, B dan C benar. Sepuluh. Bila dalam sebuah perjanjian, pihak kreditor dengan debitor lupa mencantumkan besarnya bunga, maka bunga yang dapat dituntut oleh kreditor terhadap debitor adalah sebesar: A. 6% per tahun, B. 8% per tahun, C. 10% per tahun, D. 12% per tahun. 11. Bunga sebesar 6% per tahun disebut dengan bunga menurut undang-undang atau: A. Bunga sangat murah, B. Bunga suka hati, C. Bunga atas kelalaian, D. Bunga moratorium. 12. Petitium adalah: A. Apa yang diminta atau diharapkan penggugat untuk dikabulkan hakim, B. Apa yang tidak diharapkan oleh penggugat, C. Apa yang diharapkan oleh hakim, D. Apa yang diharapkan oleh panitera pengganti. 13. Tuntutan ganti rugi terdiri dari dua jenis, yaitu: A. Ganti rugi material, B. Ganti rugi komersil, C. Ganti rugi imaterial, D. A dan C benar. Empat belas. Tuntutan ganti material harus bisa dinilai dengan: A. Uang, B. Kepuasan batin, C. Selera, D. Benda. 15. Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dimohonkan penggugat, dikenal dengan istilah: A. Ultra vires, B. Ultra kanan, C. Ultra petita, D. In dubio pro reo. 16. Dalam suatu gugatan, apabila pihak penggugat dalam petitum gugatannya tidak mampu secara jelas merumuskan apa yang dimohonkannya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan hakim dengan berpegang pada ketentuan hukum yang mengatakan mohon keadilan yang seadil-adilnya, yang dikenal dengan istilah: A. Pro deo et patria, B. Pro rata, C. Nebis in idem, D. Ex aequo et bono. 17. Yang bukan merupakan asas dalam hukum acara perdata adalah: A. Hakim bersifat menunggu, B. Persidangan terbuka untuk umum, C. Mendengar kedua belah pihak, D. Keharusan mewakilkan kepada advokat. 18. Salah satu jenis perkara yang harus diajukan oleh advokat adalah perkara: A. Perceraian, B. Hubungan industrial, C. Wan prestasi, D. Kepailitan. 19. Pada prinsipnya semua orang boleh berperkara di pengadilan, namun ada pengecualiannya, yaitu:
A. Mereka yang belum dewasa. B. Buta hukum. C. Orang yang sakit ingatan. D. A dan C benar. 20. Dalam hal sebuah perseroan terbatas mengajukan gugatan atau digugat, maka pihak yang mewakili perusahaan untuk mengajukan gugatan atau menghadapi gugatan adalah A. Komisaris. B. Manajer personalia. C. Pemegang saham. D. Direksi.